Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya terima kasih Bu Berti telah menyediakan waktunya untuk menyempatkan wawancara pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Amara Bibi. Tujuan saya di sini adalah untuk bertanya seputar kesehatan mental para penjudi online. Saya memiliki beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab dengan tujuan untuk mengedukasi penonton, terus memberi manfaat, dan semoga bisa memberikan kesadaran terkait cek judi online ini. Langsung ke pertanyaannya, Ibu. Pertanyaan pertama, pada umumnya semua orang memiliki kesehatan mental yang berbeda-beda, tergantung dari lingkungan mereka masing-masing. Pertanyaannya, apakah lingkungan memang bisa mempengaruhi kesehatan mental para pelaku judi online? Lalu seperti apa contohnya? Ya, yang pertama mungkin ya, untuk lingkungan memang sangat berpengaruh besar ya terhadap kesehatan mental ya, semuanya, bukan hanya penjudi online gitu ya, tapi semuanya. Ketika kita berada di lingkungan yang kondusif, ya insya Allah kita bisa tumbuh dan berkembang dengan baik gitu ya. Kesehatan mental kita juga terjaga dengan baik. Tapi ketika kita berada di lingkungan yang kurang baik, yaitu bisa mempengaruhi kesehatan mental, perilaku seseorang, termasuk judi online ini. Lanjut pertanyaan berikutnya. Apakah ada perubahan kecil atau bahkan perubahan yang signifikan dari pelaku judi online saat belum pernah menyentuh judi online dan sesudah menyentuh judi online? Itu perubahannya apa? Jika memang ada, itu apa saja itu dampak psikologisnya? Kalau judi online itu ibu katakan apa ya, kayak addicted gitu ya, ketagihan gitu ya, ada semacam unsur ketagihan ketika kita mungkin yang pemula karena mungkin iseng-iseng gitu ya. Iya. Kemudian menghasilkan, akhirnya lagi, terus kalaupun bangkrut gitu ya, tidak menghasilkan, penasaran gitu ya, itu kan akhirnya membuat orang jadi ya akhirnya kurang bersyukur gitu ya, para penjudi online ini gitu. Dan dampaknya memang sangat berpengaruh besar gitu ya bagi kesehatan mental, ketika yaitu selain mentalnya yang bisa di ya gitu ya, ketergantungan kayak semacam ketagihan, itu juga merusak ya ini ya, segalanya gitu ya, dari perilakunya. Mungkin dia ketika judi online harus punya apa ya, punya uang yang banyak untuk ini gitu ya, entah caranya dihasilkan dari mana gitu kan. Ya takutnya kalau sudah sampai merugikan, akhirnya dia harus ya melakukan ini ya kalau itu yang pemerannya siswa atau yang masih remaja belum punya penghasilan, takutnya ya sampai yaitu minta ke orang tua, memaksa gitu, akhirnya mengganggu orang-orang sekitar. Dan biasanya juga untuk aktivitas jadi terganggu gitu ya, karena dia fokusnya ke itu aja, penasaran, rasa penasarannya tuh berlebih dan membuat ketagihan, dia jadi malas untuk ya melakukan sesuatu yang produktif. Lanjut ya, Bu. Bagaimana sih solusi untuk para pelaku agar bisa mengatasi stres akibat kekalahan dalam permainan? Kemana sih mereka bisa berkonsultasi terkait kesehatan mental mereka? Oke ya, ini yang stres itu mungkin yang dia sudah benar-benar rugi gitu ya, rugi semuanya gitu ya, dari rugi hartanya, rugi waktu. Nah ini biasanya ya tingkat stresnya gitu ya, karena dia juga merasa sudah habis-habisan ya, kemudian ya ketika dicoba lagi dia tetap kalah gitu ya, akhirnya numpuk-numpuk, punya masalah banyak ya, akhirnya stres gitu ya. Nah mungkin untuk orang-orang yang ini judi online yang sudah sampai
tingkat stres ya gitu. Dia pertama berusaha untuk memperbaiki gitu ya. Mungkin dia memang eh, harus dirangkul oleh pihak terdekat, orang-orang terdekat, misalkan keluarga ataupun ya saudara, sahabat gitu ya. Dari ya itu lingkungan memang berpengaruh besar gitu ya. Ketika ada ya inilah ya anggota keluarga yang sudah mengalami hal seperti ini, ya pihak keluarga itu juga harus bisa support yang luar biasa. Nah, untuk orang yang stres ini ya bisa konsultasi dengan yaitu pihak keluarga yang memang terdekat, yang dimana ketika nasihat ini bisa diterima oleh penjudi online ini. Kadang orang yang sudah ya benar-benar ketagihan gitu ya, sampai benar-benar ya itulah ya kecanduan judi online, ya itu kan dia kayaknya kurang bisa menerima nasihat gitu ya, karena memang udah ini ambis banget gitu ya, karena ambisinya enggak aku bisa kan ternyata ya itu nggak mempan ketika diberi nasihat. Nah mungkin ketika dia sudah benar-benar di titik terendahnya gitu ya, sudah habis-habisan, ya orang terdekat lah yang mungkin bisa menasehati, merangkul dia. Kalau memang tidak bisa ya dibawa ke psikolog, psikiater, memang itu sudah mengganggu kejiwaannya. Mungkin apa sih nasihat yang bisa diberikan kepada para pelaku penjudi online ini agar bisa berhenti demi kesehatan mentalnya sendiri itu, Bu? Ya, yang pertama mungkin ya dia harus banyak-banyak bersyukur ya. Untuk mendapatkan harta atau kemewahan itu ya tentunya dengan kerja keras gitu ya. Dia tidak kalap, oh ini cara yang instan nih gitu. Semua itu perlu proses, perlu kerja keras. Jadi dia berusaha mensyukuri apa yang dimiliki, kemudian ya eh, tidak tergiur dengan hal-hal yang ya seperti itu, kelihatannya instan, gampang, tapi ya akhirnya jadi kebablasan ya gitu ya. Dan kemudian berusaha untuk mendekatkan diri ya ke Allah gitu ya, ke Sang Pencipta, bahwa ya segala sesuatu itu memang ada ada apa ya, segala sesuatunya tuh ada rule-nya. Kalau dia sudah menyalahi aturan seperti itu ya segera untuk bertobat gitu ya, untuk ya sadar, oh ya saya merugikan keluargaku, apalagi kalau ini misalkan sudah berkeluarga gitu ya, sampai menghabiskan harta, kemudian sampai biasanya secara emosi ini tidak stabil ya, ketika kalah ya tidak peduli dengan lingkungan, akhirnya yaitu mungkin gampang meledak emosinya gitu ya. Jadi dia ya tetap bersyukur dengan kondisinya, dan yang namanya mencari nafkah atau kemewahan itu dihasilkan melalui proses, bukan secara instan. Oke, cukup. Terima kasih Bu Bekti atas waktunya. Makasih juga atas nasihat dan jawaban-jawaban yang udah diberikan. Semoga penonton di sana bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Terima kasih. Ya, Terima kasih. terima Masih saya kasih. Mardada.